Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuriz dzati wa sirris syari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Qorib. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dan Syekh Ibrahim Al-Wajuri, dan kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, selamat dari musibah-musibah, selamat dari wabak corona, selamat dari segala macam mara bahaya, dan diberikan kelapangan rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa man dakhalal masjidah, dan barang siapa dan siapa-siapa yang masuk al-masjidah, ke masjid, wal imamu, sedangkan imam dalam sholat Jumat, yakhtubu, sedang berkhutbah, sudah duduk dari mimbar, di mimbar dan sedang berkhutbah. Sholat rakaataini, maka sholatlah dia 2 rakaat. Khafifataini, yang ringan-ringan, artinya yang pendek-pendek. Tsumma yajlisu, kemudian duduk. Wa ta'birul musannifi, dan ungkapan musannif, bidakhola, dengan kata dakhola, yufhamu, memberikan pemahaman, bisa dipahami, annal hadira, bahwa yang hadir, yang sudah hadir di masjid, la yunsi'u sholata rakaataini, tidak melaksanakan sholat 2 rakaat, sawa'un sholat sunnatal jum'ati, sama saja ia sholat sunat qobliyah Jumat, aula, atau tidak. Wala yadharu, dan tidak jelas, min hadzal mafhumi, dari pemahaman ini, anna fi'lahuma, bahwasanya melakukan sholat 2 rakaat itu haramun, hukumnya haram, au makruhun, atau makruh. Lakinnan Nawawiyah, tetapi Imam Nawawi,
fi syarhil muhadzabi, menerangkan di dalam syarah kitab Muhadzab yaitu Al-Majmu', sarraha menjelaskan bil hurmati dengan hukum haramnya, wa nukila dan dikutip, dinukil, dipindahkan al-ijma'u kesepakatan ulama alaiha atas haramnya tadi al-hurmah anil Mawardi dari Syekh Al-Mawardi. Ini menerangkan hukum sholat saat khutbah Jumat. Yang pertama, apabila imam sudah naik ke mimbar dan makmum baru masuk masjid, maka hukumnya sunat melakukan sunat 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu diringankan, tidak boleh lama-lama. Artinya yang rukun-rukun saja. 2 rakaat itu ada kalanya dengan niat tahiyatul masjid dan mencakup di situ qobliyah Jum'ah. Jadi tidak boleh sampai 4 rakaat. Harus mempercepat sebab khotib sudah naik mimbar. Itu berdasarkan satu hadis, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka rak'ataini wa la yatajawaz fihima. Kalau ada yang baru datang di antara kalian ke masjid sedangkan imam sholat Jumat sedang khutbah Jumat, maka yang baru masuk tadi disunatkan sholat 2 rakaat saja, harus dicepatkan. 2 rakaat itu sudah mencakup qobliyah Jumat dan tahiyatul masjid. Jadi niat tahiyatul masjid, qobliyah Jumatnya sudah dapat. Paham ya? Itu kalau masuk masjid. Kalau tidak masjid ya nggak ada tahiyatul masjid. Musola gitu nggak ada. Kadang-kadang musola kan dipakai sholat Id misalnya ya. Tidak ada tahiyatul musola. Di lapangan juga tidak ada tahiyatul tanah lapang. Maka bedanya itu kalau sholat ada Id di masjid sama di lapangan. Di masjid ada tahiyatul masjid, ada iktikaf. Di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan dan tidak ada iktikaf gitu. Satu ya, itu masalah yang pertama. Apabila imam sudah naik ke mimbar khutbah, makmum sudah duduk dalam masjid. Makmum sudah duduk dalam masjid.
lupa tadi udah. Apa tadi? Ya. Oh ya. Apabila imam telah naik ke mimbar dan makmum sudah duduk di dalam masjid, maka melakukan sholat baik fardu ataupun qadha itu hukumnya makruh tahrim. Sebagian ulama mengatakan haram, karena dia sudah duduk, pantasnya dia mendengarkan khutbah Jumat. Tapi kadang-kadang ada kayak gitu ya, ada orang itu senangnya sholat gitu, tapi nggak tahu dia tata caranya. Khotib sudah khutbah pun naik lagi, berdiri lagi gitu. Padahal nggak ada yang dipamerkan. Kalau perempuan telkungnya baru gitu mesti mendingan gitu ya. Kalau orang sudah duduk semua, dia masih berdiri aja, seolah-olah menunjukkan biar tahu klien telkung tuh ini mahal gitu ya. Ini kredit sampai 1 tahun baru klop katanya kan gitu. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu sukanya kredit karena bisa dicicil-cicil, diangsur-angsur gitu ya. Itu pernah saya lihat orang jamaah tabligh dari India di Masjid Ahmad depan kantor camat itu. Berdiri aja dia, berdiri sholat lagi gitu ya. Dia memang nggak ada ilmunya, cuma yang penting ngajak-ngajak orang sholat gitu aja ya. Itu jamaatul tabligh, ngajak orang sholat, datang ke rumah-rumah, door to door. Tapi dia sendiri nggak ada ilmunya. Tapi itu lebih baik daripada nggak sholat sama sekali. Ya, tapi kamu nggak usah ikut jamaatul tabligh ya. Nanti pulang nggak usah kau ikut. Apalagi Wahabi ya. Ikut aja Padil ya. Kemana saja kau ikuti ya. Ya. Maksudnya pemahamannya ya. Jangan kemana saja kau ikuti. Mau ke Sulawesi saya ikutlah katanya kan. Bahkan ada pendapat sholat seperti itu tidak sah karena waktunya tidak tepat. Waktunya untuk mendengarkan khutbah, tapi dia digunakan untuk sholat gitu. Lebih ngeri lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika makmum di tengah melaksanakan sholat, baik qadha ataupun sunat, lalu tiba-tiba khotib mulai duduk di atas mimbar, dia masih sholat, terus khotib berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk dia. Maka makmum yang sedang sholat itu tadi, atau orang yang sedang sholat itu tadi, wajib mempercepat sholatnya, yakni hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Itu yang ketiga ya, melaksanakan yang wajib-wajib saja.
Paham ya? Berdiri makmum sholat khotib, terus berdiri mulai duduk di atas mimbar. Kan assalamualaikum terus duduk dulu. Maka wajib sholatnya dipercepat, jangan makin dipanjangkan ayat-ayatnya. Wajib mempercepat, artinya mempercepat itu melaksanakan yang wajib saja. Ya udah, Fatihah saja udah cukup, nggak usah pakai ayat. Tapi kalau waktunya lama, ya kamu lebih baik lah kalau di sekret sana, ya jangan Fatihah saja, ya bacalah yang paling pendek pun jadi. Inna atau nakal kausar gitu. Yang pokoknya yang parah jangan sampai nggak sholat. Ya, Hasan, ya, jangan sampai nggak sholat, walaupun waktunya itu waktu Makkah. Sholat subuhnya itu jam 11 kan waktu Makkah. Ya, Makkah itu pada saat itu baru subuh. Gitu. Gitu. Jadi itu yang bagian ketiga. Yang keempat, ini ada 4 ya. Nggak ada di dalam kitab sarahnya Hasyiah Bajuri itu nggak ada. Yang ada di catatan saya ya. Jika seseorang baru masuk masjid, diperkirakan kalau sholat tahiyatul masjid ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka melakukan sholat tahiyatul masjid itu makruh. Maka dia sebaiknya berdiri saja sampai waktu qomat, jangan duduk sebelum sholat. Karena sudah dekat takbiratul ihramnya imam. Mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu di dalam jamaah itu paling afdol. Saya ulangi, jika baru masuk masjid dan diperkirakan kalau sholat tahiyatul masjid ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka melakukan tahiyatul masjid hukumnya makruh. Maka dia sebaiknya berdiri saja menunggu selesai qomat, jangan duduk kemudian ikut langsung sama-sama imam, itu sudah dapat pahalanya sholat tahiyatul masjid. Dah ya, jadi jangan sampai salah ya. Nanti di share pula salah pula nih, Pak Kiainya bodoh katanya. Makanya murid saya jangan bodoh, jangan penakut. Ini silap nggak apa-apa, ya. Jangan penakut, ya. Kalau takut doanya supaya nggak takut. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baca 3 kali, genderuwo pun lari itu. Ya. Tapi jangan kau baca niatkan sama bapakmu, nanti bapakmu takut. Ya. 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 Apa tadi?
Apa Kak yang dibunyikan doanya tadi? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini spontanitas saja, ingat saya ya. Enggak saya siap-siapkan dulu. Udah capek saya siap-siapkan itu. Udah? Udah Kakak? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, tulis bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Arab ya. Itu bahasa Batak pun boleh. Ya. Songonon-songonon ya. Saya ingat doa itu, ada dulu saya punya kawan, istrinya sering ditimpa sama genderuwo di tebing sana, di hutan-hutan rumahnya. Dia kawan kuliah sama saya, bapak-bapak. Saya bapak juga tapi bapak muda pada saat itu ya. Saya kasih ilmu itu, betul dia amalkan, dan dia bilang sama yang betul yang dikasih sama ustadz itu doa itu, yang lain nggak ada yang mampan katanya. Dia bilang sama orang lain, Allahumma itu tadi. Tapi jangan kau niatkan sama wakmu ya, sama bapakmu ya, nanti iya doa itu banyak. Doa orang mau marah pun nggak jadi marah, cuma cengenges gitu. Si Padil ini sering saya bawa. Nanti orang itu saya sini kau, orang tua-tua gitu. Iya pak gitu. Ya. Giliran yang halus ya halus, giliran kasar ya kasar. Sampai pernah saya itu mau dimarahi bapak saya, entah nggak sampai hati, entah macam mana. Terus udah nggak tahu gelagatnya marah, saya tinggal pergi. Sepeda yang dipukuli, bakpuk sepeda saya. Udahlah sepeda lah situ. Ya, udahlah Pak, nanti kalau nggak bisa kan diberikan lagi, saya bilang gitu. Marah ayahmu begini gitu. Saya keluar, udah ke musola, udah ke masjid, saking keselnya itu mengambil kayu itu dipukuli sepeda saya, bengkok. Ya kayak begitu ya, karena mungkin nggak bisa marah dia. Jadi jangan penakut ya, sama corona pun jangan takut. Kalau takut nanti tambah sakit. Lihat yang takut sakit nanti ya. Gitu. Berani ya, tapi jangan berani kali. Gitu ya. Tadi pagi saya ceramah, oh ini Ustadz ini hadir. Saya habiskan, saya gas betul-betul tentang, iya kan Ustadz? Ngangguk-ngangguk semua orang. Saya gas gigi 4 lah itu. Ya. Iya. Ya, kencang. Habis. Terima kasih Ustadz, kata salaman gitu.
Ya, jangan nggak salaman-salaman, itu menghilangkan budaya syariat Islam. Itu mau diarahkan orang seperti Jepang. Jepang itu kan kayak gitu, sama rajanya aja nggak pernah. Arigato, gitu ya, itu Jepang. Kan sekarang siap sholat itu, gitu ya. Itu lama-lama bisa sampai terus kayak gitu ya Ustadz. Ya, karena udah biasa. Suudzon, ya, suudzon sama orang itu, buruk sangka itu ya. Orang semuanya dikiranya kena corona, ya. Hanya positif saja. Tadi saya ajari orang tua-tua itu, ada yang jaksa segala macam, tak peduli saya. Habis saya gas, diem aja orangnya. Ustadz Ibrahim Arbi ini tadi, Ibrahim apa? Nasution ya. Oh, ada kawan saya Ibrahim Arbi ya. Teringat saya. Banyak di Medan ini nama Ibrahim gitu ya. Yang Nabi cuma satu. Nabi Ibrahim. Nah. Saya terangkan, cari makan itu untuk menjaga nyawa. Yang sudah jelas. Jangan disuruh diberhentikan kerja. Karena itu menjaga nyawa, menghidupkan nyawa, sudah jelas. Sedangkan yang menghindar dari corona itu masih dugaan menjaga nyawa, karena belum tentu. Karena corona itu pun pilih-pilih. Corona itu nggak doyan sama Bang Ardi itu. Nengok Bang Ardi kayak gini, nggak bisa ini gitu. Nggak diterge aku katanya kan. Ya, gitu. Jadi pilih-pilih, ya. Nggak semua orang pilih-pilih. Tadi saya terangkan habis. Nanti ada kesempatan yang saya terangkan itu saja saya terangkan. Jadi menjaga nyawa itu yang sudah jelas itu lebih kuat daripada menjaga nyawa yang belum jelas ini. Iya Ustaz. Ya tadi udah saya terangkan, paham. Iya sedikit kali tadi saya terangkan. Kata kuncinya langsung saya terangkan kayak gitu, ya. Menghadapi ini kata kuncinya. Dengarkan cakap saya ini, saya bilang gitu lah. Tak peduli saya. Merepet lah. Tapi ya dikasih roti juga. Gitu, ya. Jadi yang sampai saya terangkan, kalau sudah banyak orang yang tak kerja, banyak maling, saya bilang gitu. Banyak begal, tambah musibah lagi, saya bilang gitu. Orang tidak bersalaman itu menghilangkan budaya. Orang ngikuti apa yang menjadi keputusan Zionis, Yahudi, komunis. Karena awal-awalnya itu mendengarkan apa yang diputuskan oleh WHO, sesuai dengan keputusan WHO gitu ya. WHO itu ya orang-orang itu. Tahu Bang Madon WHO kan? Mana dia? Situ
dekat MTSN itu. Ya. Itu program orang itu, orang nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, sajadah dilepasi. Saya terangkan tidak ada penularan dari orang ke sajadah, tidak ada ke ambal, saya bilang gitu. Ada dari orang ke orang, itu pun kalau orangnya pasien, sudah nyata-nyata kena. Kalau orang batuk biasa, itu jangan langsung disuudzoni, dosa, saya bilang gitu. Apalagi saya batuk misalnya, dosa Bapak, saya bilang gitu. Saya masuk angin atau saya lapar, saya bilang gitu. Bapak ingat-ingat nanti kalau di rumah batuk itu mungkin minta teh manis, saya bilang gitu. Ketawa semua. Bapak-bapak batuk mungkin belum makan, udah batuk-batuk Bapak gitu. Ya, nah, itu lain itu. Ya, nah, itu lain itu nggak pala biasa itu ya. Itu. Kalau direkam sama Ustadz Ibrahim tadi bisa didengarkan lebih paham ya. Tapi suatu saat saya akan terangkan pelan-pelan. Nanti kalau jadi di Semersing nanti. Kalau jadi ya. Karena penakut, nggak ada yang daftar. Ya. Ya. 1 minggu dalam 1 hari. Gunakan untuk bersantai gitu. Ya, kalau enggak suntuk kerja terus, baca buku terus. Saya kalau udah yang tempo hari darah tinggi yang saya ingat-ingat itu baca buku terus. Tambah lagi pikiran ini, banyak pikiran, baca kitab. Ya, saya periksa 173. Pantas. Selain itu kalau udah nggak mau makan, ya makan di kedai-kedai gitulah. Ya cari-carilah yang makanan yang enak. Sekarang nggak boleh. Kayaknya saya mau makan di luar itu mau saya tanya dulu, boleh makan di sini? Kalau enggak ya udah nggak jadi aku beli. Gitu. Katanya boleh beli, tak boleh dimakan di situ. Setan itu. Indomaret itu dibiarkan saja karena bosnya Cina. Tidak ada dibatas-batasi. Alfamidi juga begitu. Bosnya Cina dari Singapura. Pabrik-pabrik itu juga dibiarkan saja beroperasi. Karena apa? Bosnya Cina. Yang bagian Cina-Cina dibiarin aja. Orang Islam jangan lama-lama ya Pak. Jangan sampai jam 10. 9 udah tutup ya Pak, kata gitu. Orang Islam. Indomaret biasa sampai jam 10. Yang lain ditekan-tekan. Kalau mau ditekan ya semua lah Indomaret. Kemudian pabrik-pabrik itu beroperasi sampai 1 malam, siang dan malam di Patumba itu. Jam waktu pulang ngaji itu baru jemput, datang lagi, ya. Terus beroperasi terus. Bosnya Cina, nggak ada masalah. Di situ berarti ada ketimpang tindihan. Inang-inang nggak pakai masker disuruh pulang, ya. Keluar kata saya. Nggak pakai masker kata saya. Dia nggak ngasih masker. Sampai saya bilang,
nanti kita serukan doa supaya Allahumma ya Allah binasakanlah orang yang melarang sholat Jumat di masjid. Kalau saya umumkan doa ini udah habis lah itu nanti. Udah itu. Ketawa orang itu. Saya masih tahan ini saya bilang itu. Datang ke majelis ilmu ditakut-takuti, saya bilang gitu. Indomaret operasi biasa saja, nggak ada masalah. Nah, ini yang perlu dicermati seperti itu. Kasihan sekali orang. Itu pengusaha Simersing itu kalau hari Minggu hari libur sampai dapat 130 jutaan. Sekarang nggak dapat apa-apa. Kasihan pegawainya. Ya. Diwawancarai sama wartawan dari sekret. Ya. Saya pun kasihan saya ini Pak, kerja saya ini terancam PHK, cuman lah katanya. Gitu. Susah. Enggak jelas, lamnya jelas ya. Enggak jelas. Corona itu pilih-pilih. Ya. Pilih-pilih. Nanti kalau mau dipilih nanti saya kasih tahu. Ya. Saya doakan kamu sekalian itu enggak terpilih kamu. Ya. Yakinlah, ya. Selamat. Syaratnya jaga imunitas. Tidurnya 6 jam. 1 hari 1 malam, bukan 1 hari 6, 1 hari 6, malam 6, bukan gitu. Ya. Jangan nanti dengar kata Pak Kiai 6 jam 1 hari. Berarti malam 6 jam. Berarti 12 jam katanya kan. Bukan ya. Makannya cukup. Ya. Walaupun ya sekedarnya, yang penting makan. Makanya kakak makan ya. Biar enggak kurus. Kemudian cukup gerak. Cukup gerak ya, lari sana lari sini itu kan gerak. Nanti kalau saya kalau di laut gerak sana gerak sini. Lari sana lari sini ya. Suntuk saya asik ngurus-ngurusi orang aja, ngurusi kitab. Udah situ aja nyetel Rumah Irama, tidur saya. Iya kan Don? Nah. Ya siap itu udah pulang, alhamdulillah udah. Besok fresh lagi udah. Memang kayak begitu dalam hidup itu ya. Supaya nggak cepat tua jadi orang itu. Kadang-kadang itu ada orang lebih tua mukanya dari umurnya. Kok ketawa Padil ya? Saya nggak menyinggung ya, cuma menabrak. Ya, hanya saya ini kalau bisa jadi ustadz, jadi kiai itu senang dunia akhirat. Di dunianya senang, di akhiratnya senang. Itu yang saya kepinginkan. Nggak susah-susah. Kalau mau kemana ada uangnya, mau makan, kepingin makan keluar ada uangnya, itu yang saya itu kepinginnya cukup seperti itu. Guru saya ngajari kayak gitu. Saya jadi kiai itu kalau bisa senang dunia akhirat, saya nggak mau susah-susah di dunia. Puasa terus diem-diem aja di rumah, nggak mau katanya. Senang dunia, senang akhirat, ya.
Jangan senang dunia saja, akhirat tak senang. Lebih parah lagi, di dunia tak senang, di akhirat tak senang. Ya, ini prinsip hidup ya. Lanjut. Nanti kalau nggak diterangkan sikit-sikit kamu ketakutan jadi orang. Jangan takut. Kalau takut itu imunitasnya menurun, rentang kena. Jadi kalau orang selain daripada pembahasan yang 4 tadi itu, orang baru masuk masjid itu disunatkan sunat tahiyatul masjid. Sebelum duduk yang panjang. Tapi kalau sudah duduk panjang nggak usah duduk lama. Tapi kalau misalnya karena nggak sempat atau kakinya sakit, pegel, udah lama dipakai misalnya, kakinya orang tua kan udah lama dipakai kan, ya udah gantinya itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu disebut namanya al-baqiyatus sholihat. Jadi duduk baca itu ya, nggak sempat atau memang nggak mood mau sholat. Ya kan kadang-kadang ada orang kayak gitu kan, ngaji pun nggak mood, aku mau ngaji gitu nih kan, gitu ya. Orang makan di luar itu kan kalau bahasa sekarangnya nggak mau supaya makannya nyaman, mood gitu kan. Ini disuruh beli di situ langsung pulang, ya cuman sama saja lah kayak gitu. Terus masak Indomie aja. Saya Indomie kasih telur, udah ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu namanya bukan menghormat masjid hakikatnya, tapi menghormat Rabbul Masjid. Allah yang mengatur masjid, gitu ya. Ingat-ingat ya, tahiyatul masjid nanti jangan dibelok-belokkan, masjid kok dihormati. Maksudnya menghormat Allah, mengagungkan Allah yang mempunyai masjid, yang mengatur masjid, Rabbul Masajid, Rabbul Masjid gitu. Yang dimaksudkan masjid yaitu tanah atau sebidang tanah dan bangunan yang diwakafkan, itu namanya masjid. Yang diwakafkan disebut masjid. Dalam arti kalau statusnya masjid itu disunatkan di situ tahiyatul masjid dan disunatkan di situ i'tikaf. Kalau tidak diwakafkan, musola pribadi misalnya, itu nggak ada disunatkan. Misalnya ada di kereta api PJKA zaman dulu, sekarang PT Kereta Api itu ada musola gitu, dibilang masjid gitu, nggak disunatkan di situ i'tikaf, sebab dia tidak diwakafkan. Nah, itu diingat-ingat ya. Ini ilmu ini pun banyak yang nggak tahu. Masih banyak ustadz-ustadz yang nanya saya, sebab taunya masjid itu adalah tempat sujud. Sebab masjid itu maknanya tempat sujud. Nah, jadi Nurut Tufel itu diwakafkan Ustadz ya, diwakafkan ya. Tapi kalau Ustadz kan nggak diwakafkan kan? Ya. Oh, iya, tapi kan masyarakat juga mewakafkan kan. Ya berarti sudah namanya masjid bimaknal kalimah dengan arti yang sebenarnya. Jadi kalau sudah lama duduk nggak usah sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul musola nggak ada, tahiyatul lapangan juga nggak ada, gitu ya. Jangan pandai-pandaian sholat di lapangan tahiyat. Sholat apa Kang? Katanya kan, tahiyat lapangan katanya kan. Ya. Ya kan sama dengan kalau di masjid itu, kepala kau lah.
nggak ngerti itu ya. Gitu. Dah, sedikit lagi. Saya sini sering salah nengok jam. Wa sholatul idaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ai al fitri wal adha. Sholat Idul Fitri dan sholat Adha, bukan sholatnya Kak Fitri ya. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnat yang dikokohkan. Sunat yang dikuatkan itu artinya Nabi sering melakukannya. Itu namanya sunat muakkad. Ya. Kalau Nabi sekali-sekali melakukan gitu tidak sunat muakkad. Itu. Tanya kalau disuruh-suruh sama jalan gajah itu sunat ini sunat ini. Ini sunat apa bang? Sunat muakkad atau tidak muakkad? Apa itu katanya kan gitu itu paling dia ya. Gitu. Wa tusra'u jama'atan, dan disyariatkan dengan jamaah. Disunatkan jamaah, wali munfaridin dan orang yang sendirian. Wa hurrin dan yang merdeka. Wa musafirin dan yang pepergian. Wa abdin wa hurrin hamba sahaya, wa hurrin dan merdeka. Wa abdin dan hamba sahaya, wa khunsa dan orang yang apa itu? Banci. Saya ingat tadi pagi saya lewat Bajak 5 gitu. Di stop ini. So, agak takut saya. Ya, betul. Kan pelan-pelan karena dekat gitu, pelan-pelan aja gitu. Bang, ketemu kan. Saya suruh anggota secara gaib, kau cegat itu jangan biar nggak kemari. Saya bilang gitu ya. Akhirnya diem aja, ya. Karena saya mau berhenti agak jauh, datang pula dia. Makanya nggak lama disebut kawannya. Makanya kayak gitu dia mungkin udah agak kesiangan. Kalau kesiangan nanti nggak jadi setan lagi. Dijemput kawannya naik kereta, pulangnya naik kereta, gitu dia ya. Ada aturannya ya. Saya intip-intip kayak gini aturannya gitu. Wa khunsa itu. Wa mra'atin dan perempuan disunatkan la jamilatin. Tidak yang cantik. Wala dzati hayatin, dan tidak yang punya punya banyak gaya itu ya. Dzati hayah itu ya. Ada orang yang cantik tidak pala begaya, ada yang nggak cantik begayanya itu maksimal gitu. Ya. Kemana-mana dalilnya itu 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan itu dalilnya. Ya. Ada orang kayak gitu. Ammal ajuzu, adapun perempuan yang sudah tua, fatahdurul ida, maka hadir sholat id fi thiyabi baitiha, dengan menggunakan pakaian sehari-hari di rumahnya, bila tibin, tanpa ada menggunakan wangi-wangian. Wa waktu sholatil idaini, waktunya sholat id ma baina tulu isyamsi wa zawaliha, antara terbit matahari dan tergelincirnya. Ini saya terangkan sampai situ aja dulu ya. Id itu artinya kembali. Dari kata ada yang audan, kemudian diganti menjadi id. Karena sebelum hari kiamat datang, itu hari raya itu terus datang terus kembali. Kamu pulang kampung atau enggak pulang kampung, itu hari raya cepat datang. Ya.
datang lewat di depanmu hari raya. Mukhlis pulang kampung ataupun tidak, hari raya tetap jalan, ya. Nggak usah pulang kulis, ya. Nanti kok diduga bawa virus pula kok. Virus dari Medan nih katanya kan. Ya. Makanya kembali di dalam keadaan khair wasurur dan kembali diampuni dosanya. Makanya ada puasa Ramadan itu adalah keistimewaan umat Islam, sehingga orang yang susah-susah banyak dosa itu diampuni dosanya, bisa masuk surga. Ada Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan orang susah, nggak diampuni. Karena saya yakin mudah-mudahan nanti Ramadan datang, paling 10 hari itu udah pergi itu yang disebut dengan corona itu, ya. Karena kok betul-betul umat Islam sholat, ya, sholat ibadah, ya, dilawan itu dengan ibadah. Sebab orang Islam pasti menang, corona pasti kalah, gitu ya, gitu ya. Nggak ada apa-apanya corona itu, karena corona itu ciptaan Allah, makhluk Allah, ya. Ya yang ditakuti ya Allah. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu, laisal id liman labisal jadid, walakin al id liman ta'atuhu tazid. Tidaklah hari raya itu orang yang pakai baju baru. Apalagi saat sekarang ini, ya. Ya nggak usah pakai baju baru, orang susah. Laisal id liman labisal jadid. Tidaklah hari raya adalah orang yang pakai baju baru, innamal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya itu orang yang taatnya bertambah. Sudah ditempa satu Ramadan lamanya, terus semakin taat, gitu. Walaisal id liman tazayyana bil libasi wal markub. Tidaklah id itu orang yang berhias dengan pakaian-pakaian dan kendaraan. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi id itu yang diampuni dosanya. Itu dalam pandangan sufi itu kayak gitu. Tapi kalau kita di kampung dulu nggak diberikan baju baru nangis. Makanya nyanyinya baju baru alhamdulillah, gitu ya. Nggak pakai baju orang gila, gitu. Gitu. Baju baru alhamdulillah, ya. Apalagi saat sekarang udah susah itu, nggak usah pakai baju baru, nggak apa-apa, ya. Karena yang penting adalah taatnya bertambah. Kalau misalnya ada baju baru itu sunat. Sebab yaumus surur, hari senang-senang. Makanya itu ada 4. Kalau hari raya itu kalau orang yang ya tidak ngekos itu masak ketupat. Kalau ngekos biasanya nggak masak ketupat, makmuman lillahi ta'ala itu. Ya. Ketupat itu ujungnya 4. Ya. Maka hari raya itu yang pertama itu yang harus diperhatikan itu zakat fitrah. Nah, gitu. Begitu tenggelam matahari yang diurus zakat fitrah. Baru kedua takbir. Ya. Ketiga sholat Id. Keempat itulah yaumus surur. Hari senang-senang berkumpul keluarga. Makanya ketupat itu ujungnya 4. Maka secara budaya yang kupat aku mengamalkan 4 gitu. Gitu. Tapi yang paling penting itu zakat fitrah itu. Jangan takbir tapi zakat fitrah tidak, ya. Zakat fitrah diberikan kepada yang berhak. Jangan nanti bilang
Bang Mukhlis zakat fitrah sama saya aja ya, kata. Jangan begitu. Ya, jangan ya, karena berhak mengeluarkan dia. Jadi kemudian bersenang-senang, nah ini yang sulit nanti bersalaman-salaman ini. Ya, nggak mau pula, suudzon dia. Nanti Kak Mas Turo datang ke tempat omnya mau gini, gitu dah, ya. Ya, salaman aja lah, orang jelas-jelas tidak sakit kok, kecuali dia itu pasien. Kalau pasien ya suruh balik lah. Ya. Yang menular itu kan kalau ke dia itu sudah jelas pasien, batuknya pasien. Kalau batuknya bapak-bapak mau minta minum, ya jangan disuudzoni, ya. Cuma kalau yang sakit nggak usah ikut di masjid sementara waktu supaya tidak terjadi suudzon. Nggak terjadi begitu orang batuk-batuk dikeluarkan dari masjid gaduh, ya di Johor. Saya masuk ngaji disampaikan Ustadz bagaimana cara menangani Ustadz. Ada yang semalam itu batuk-batuk saya suruh keluar, ngamuk dia, ngalah saya, udahlah daripada. Nah, ini kan masjid umum katanya kan. Iya bapak batuk-batuk katanya. Ya, saya kan biasa sakit batuk biasa setahun sekali orang. Pokoknya bapak keluar katanya kan. Keluar tapi ya sakit hati lah dia. Makanya saya bilang umumkan siapa yang sakit-sakit sementara dulu nggak usah ke masjid supaya tidak terjadi salah sangka. Titik saya bilang gitu. Oh kayak gitu Ustadz ya. Iya saya bilang gitu. Ya. Cakap saya masih dipercaya sama orang-orang banyak ya. Cuma sama kamu kadang-kadang kamu sepelehkan. Ini yang saya heran itu ya. Ya. Enggak percaya Ustadz Ibrahim saya nasihati orang banyak ngangguk-ngangguk semua. Ya. Jadi itu disyariatkan jamaah. Kalau memang tidak bisa jamaah ya sendirian. Kalau sendirian nggak disunatkan khutbah. Kalau sendirian mau khutbah, yang dikhutbahi siapa? Misalnya sok-sokan wahyu sholat sendirian di sekret gitu. Ya, nggak ada orang pulang semua. Dia nggak pulang, tapi biasanya dia pasti disuruh pulang itu karena anak mami. Ini pun udah disuruh pulang. Ngajar aku mah. Dia tiba-tiba sholat sendirian khutbah Jumat, diintip sama orang, sudah berapa lama gilanya kawan. Maka tadi malam saya ceramah daerah Johor yang dekat sekolah Al-Azhar sana. Cemana Ustadz? Kayak saya inilah Ustadz. Disuruh sholat id di rumah. Siapa yang khutbah katanya kan? Karena saya jadi imam, anak saya sama istri saya katanya. 4 orang. Cemana? Kan kalau jamaah sunat khutbah Ustadz. Ya iya loh bapak khutbah lah. Tak betul itu katanya. Kenapa? Tiba-tiba saya khutbah, istri saya ke dapur katanya. Anaknya, ntar lah Pak ngambil makanan dulu katanya kan. Nggak masuk akal itu bah katanya dia bilang. Pokoknya sholat dia cakap sendiri saya mau pulang sholat di masjid, nggak ada itu di rumah masing-masing katanya kan. Nggak masuk akal itu katanya kan. Ya udahlah bapak bikin di masjid ini, kita bikin di masjid katanya.
Nggak bisa aku sholat sama keluargaku. Sholat id siapa suruh khutbah? Nanti saya marah-marahi dalam khutbah, tambah lari katanya. Gitu. Jadi itu diantaranya ya. Jadi disyariatkan berjamaah, tapi kalau misalnya karena sakit dan sebagainya sendirian pun boleh asalkan sudah betul. Tapi kalau sendirian tidak usah khutbah. Itu saja dulu, waktunya mepet. Mudah-mudahan khutbah sholat id di masjid itu lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.